Warga desa Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat geger saat membongkar makam Muhammad Samsuri. Jenazah yang telah 20 tahun terkubur itu dalam kondisi utuh. Bahkan kain kafan pembungkus jenazah pun tidak rusak, hanya kotor dan usang oleh tanah. Keluarga berencana akan memindahkan jenazah almarhum dari pemakaman keluarga ke tempat pemakaman umum. Pas penggalian, jadi itu kan ada petugas, bukan saya menggali ya, itu ada petugas. Ternyata Pak petugas kok ini masih utuh, makanya waktu diangkat juga masih utuh. Terus waktu mau dipindah ke sini harus keranda itu. Tadinya nggak pakai keranda, dikira udah bisa disatukan. Itu ternyata tidak, terpaksa. Ya saya ambil dulu keranda ke Hikmat itu, kan ada himpunan kesehatan masyarakat Cisarua itu kematian. Para tukang gali kubur pun takjub dengan penemuan ini. Biasanya jenazah yang sudah dikubur akan hancur dan tersisa tulang saja dalam waktu 7 bulan. Mereka percaya amal ibadah almarhum semasa hiduplah yang membuat kondisi jenazah masih dalam kondisi utuh. Ya, sebulan 2 bulan aja udah 7 tahun juga kan udah kena rayap. Udah kena rayap terus ini kan alim ulama ini jadi ada itu kekasih Tuhan lah. Utuh ya Pak ya, masih utuh ya, sama kain-kainnya ya. Muhammad Samsuri meninggal dunia dalam usia 73 tahun dan dimakamkan pada tanggal 1 April 1993. Semasa hidup, almarhum bekerja sebagai mandor dan pencatat akta nikah. Ia juga dikenal santun dan rajin beribadah. Sebetulnya kan gimana amal baik dia pada saat hidup. Apakah dia pada saat hidupnya baik terhadap tetangga, baik terhadap sesamanya. Meski takjub, keluarga yakin fenomena yang terjadi merupakan kebesaran Allah yang dilimpahkan atas amal ibadah dan kebaikan sang jasad semasa hidup. Hal ini merupakan sesuatu pembuktian yang maha kuasa atas manusia yang mempunyai kebaikan amal soleh. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. 3,500 years ago. And the Lord said to Moses, Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. Northwest of Jebel el-Lawz is the rock of Horeb that we will explore next. Standing on the crest of a hill, the singular rock stands 50 feet tall and can easily be seen from a great distance. As the people complained once again, asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom by the hand of God. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. And Moses built an altar and called its name, The Lord is my banner. Here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the Amalekites. Also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents. This is clear evidence of prior occupation at this site. Inilah batu unik temuan Idris, warga kampung Bungaeja, Kecamatan Beru, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada permukaan batu yang berbentuk simbol hati ini, terdapat guratan menyerupai kaligrafi Arab lafaz Allah. Keindahan batu makin terpancar saat urat batu yang berwarna putih ditetesi air. Apalagi konon, batu ini memberikan hawa dingin saat disentuh. Batu unik ini ditemukan Idris di sebuah sungai di Kabupaten Luwu Utara yang jaraknya sekitar 12 jam dari Makassar. Saat itu, ia sedang mengerjakan renovasi bendungan air. Ada cahaya
bersinar naik ke atas. Jadi saya dekati batu ini. Pada saat dekati saya lihat ada kayak kalimat, kayak bentuk Al-Quran. Pada saya angkat, melihat batu itu, nama asma Allah. Jadi pada saat angkat itu, saya gemetar, berinding bulu-bulu. Idris sangat bangga dengan batu temuannya. Ia tak berniat menjualnya pada orang lain. Bahkan, baginya batu ini membawa kedamaian di rumahnya. Dalam rumah sejuk, selalu dingin, selalu tenang. Itu kelebihannya. Selain pada batu, munculnya bentuk tulisan menyerupai lafaz Allah juga pernah tampak pada awan di langit. Tak hanya berlafaz Allah, bentuk awan pun seringkali menyerupai bentuk-bentuk lainnya. Seperti awan berbentuk mata yang berhasil diabadikan seorang warga saat berwisata di Pantai Satolo Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tak hanya membuat wisata di Pantai Satolo Garut, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tak hanya membuat geger, tetapi fenomena awan aneh ini sempat membuat takut para nelayan karena dianggap membawa bencana. Fenomena alam lain yang sering terjadi adalah fenomena halo matahari. Pada September 2008, fenomena halo matahari terlihat di Medan, Sumatera Utara. Tahun 2007, halo matahari juga sempat membuat geger warga Makassar. Sementara fenomena halo yang sempat menghiasi langit Malaysia di penghujung tahun 2007 saat bulan Ramadan sempat dikaitkan warga sebagai pertanda datangnya malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar. Selain halo matahari, masyarakat dunia juga sempat dihebohkan dengan penampakan 4 matahari di Cina pada Maret 2010 lalu dan terekam dalam video. Fenomena ini sempat dikaitkan sebagai pertanda datangnya kiamat. Yang aneh-aneh di luar kebiasaan itu juga hasil perbuatan kita. Sudah sewaktunya kita introspeksi diri, kita muhasabah. Mudah-mudahan yang aneh-aneh itu adalah satu ingkar peringatan supaya kita kembali ke jalan yang baik. Munculnya fenomena alam aneh memang kerap membuat masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah ini sebuah firasat atau hanya fenomena biasa? Namun, fenomena alam yang tak lazim sebaiknya disyukuri dan menjadi peringatan